Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jemaat Zion Church of Christ, selamat datang di ibadah online I Start with Jesus. Di mana setiap pagi sebelum kita akan memulai aktivitas kita akan memulai bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam doa, di dalam penyembahan kita, bahkan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh juga mempersiapkan roti dan anggur, perjamuan kudus, minyak urapan dan juga catatan kecil supaya bisa mencatat hal yang penting pada saat firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Romi Matolesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, mari siapkan hati kita. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih setia-Mu. Dari malam sampai pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu di dalam hidup kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan dan bersyukur padamu. Kami ingin memuliakan Engkau di dalam kehidupan, senangkan hati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dikatakan dalam Roma 12 ayat ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, mari kita miliki sebagai hidup kita sepanjang hari ini boleh memuliakan Tuhan. Amin. Kita persembahkan hidup kita supaya kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari bawa hidupmu, senangkan hatinya. Biarlah hatiku ya Tuhan menyenangkan hatimu, memuliakan nama-Mu. Di sepanjang hari yang kami lewati, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari sama-sama kita katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita mau katakan sebagai pengakuan-Mu, mari katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Mari katakan lagi, ku sembah Kau
ku sembah Kau, oh Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, amin, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama. Mari katakan, ku serahkan hidupku kepadamu, haleluya, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bawa hati kami, hidup kami ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepadamu. Oh, ya Tuhan, terima kasih. Mari nyatakan kerinduanmu kepadanya. Mari sembah Tuhan, dia ada di sini. Yesusku, dipuji, disembah kami ya Tuhan. Yes Lord, biar hidup kami Tuhan Yesus, segenap hati kami, pikiran kami, perasaan kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan dan memuliakan Engkau Tuhan. Biar sehidup sepanjang hari ini kami boleh mengiring-Mu Tuhan, menyatakan Tuhan Kau ada di dalam hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan pada. Katakan, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu ya Tuhan, haleluya, bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bencana yang senantiasa memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Mari katakan, mengiring dengan segenap hatimu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, oh, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu, amin, untuk
memuliakan. Katakan lagi, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari bersama-sama kita hampiri Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami andalkan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami percaya bahwa perjalanan kami sampai dengan saat ini itu semata karena kemurahan Tuhan. Yes, Lord. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Itu sebabnya sebelum kami memulai hari kami, sebelum kami beraktivitas, kami ingin tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami ingin merasakan kemuliaan Tuhan. Kami ingin hikmat Tuhan memandu dan memimpin setiap kami. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Maka Roh Kudus yang ambil alih, sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang hamba pakai untuk menjelaskan firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhanlah yang akan merubah kehidupan kami, sehingga perilaku hidup kami, karakter kami menjadi sama seperti Yesus. Terima kasih, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Baik jemaat Tuhan yang ada di dalam kota, yang ada di luar kota, yang ada di luar negeri, dimanapun kami berada, bahkan yang mengikuti secara rerun atau live, semuanya dijumpai dan semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk diberkati dalam firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam program I Start With Jesus. Bersama saya Pastor Romi Matulesi, juga bersama dengan Pastor Glory Siotang. Dan kami percaya bahwa kabar baik selalu akan membawa kebaikan, kabar baik selalu membawa perubahan. Kabar baik yang disampaikan oleh firman Tuhan itu akan mengingatkan kita betapa kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kehidupan kita selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Dan kita boleh menjadi garam serta terang bagi dunia ini. Nah, firman Tuhan yang akan kita bahas di pagi hari ini, saudara boleh siapkan catatan saudara dengan tema jangan iri terhadap orang jahat. Ya, jangan iri terhadap orang jahat. Beberapa waktu ini kita mendengar pemberitaan berbagai kasus kejahatan yang terungkap. Salah satunya adalah kasus korupsi yang merugikan negara ratusan triliunan rupiah. Kita mungkin berpikir hidup orang tersebut sepertinya enak ya, dan tampak damai seolah tanpa persoalan apapun. Kemudian pada saat kita coba membandingkan diri kita dengan orang tersebut, kok rasanya tidak rela karena itu tidak adil. Lalu kita mungkin bertanya, kenapa ya Tuhan kok seperti ini? Kita butuh jawaban. Nah, melalui kitab Pengkhotbah, Tuhan mau menjawab apa yang menjadi beban dan pertanyaan saudara tentang ketidakadilan ini. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 12 sampai dengan ayat 13 dikatakan begini, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Saudara, memang kelihatannya orang jahat secara keuangan terlihat sangat-sangat cukup dan bahkan berkelimpahan. Ia bisa mendapatkan semua fasilitas dan kemudahan yang dia inginkan. Namun kitab Pengkhotbah mengatakan satu hal yang tidak mungkin atau tidak bisa dia dapatkan. Walaupun dia rela menukar dengan sebagian kekayaannya atau seluruh kemewahan yang dia miliki, yaitu dia gak mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan. Tuhan justru memberikan reward kebahagiaan bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang takut akan Tuhan. Amen. Takut akan Tuhan itu artinya kita punya hati yang menghormati atau kagum akan Tuhan. Ini mengajarkan kepada setiap kita, orang percaya, untuk tidak mau menginginkan apa yang jahat. Mengapa orang jahat? Timbul pertanyaan, mengapa orang jahat tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan? Nah, dari pembacaan Alkitab ini kita mendapati bahwa yang pertama itu karena konsekuensi dosa.
Dalam Galatia 6 pada ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Orang jahat pastinya akan mengalami konsekuensi dari perbuatan jahatnya. Yang seringkali akan menghasilkan penderitaan. Yang seringkali akan menghasilkan kekosongan. Yang seringkali akan menghasilkan berbagai macam beban-beban di dalam kehidupan dia. Dari tampak luarnya sepertinya aman, dari tampak luarnya kayaknya free, dari tampak luarnya kayaknya enjoy. Padahal sebenarnya dia memiliki beban yang berat di dalam kehidupan dia. Karena itu tadi dikatakan bahwa apa yang ditabur orang itu akan dituai. Saya berharap dari firman Tuhan ini kepada setiap kita, ayo kita tabur yang baik. Ayo kita tabur yang benar. Karena siapapun yang menabur yang baik, siapapun yang menabur yang benar, dia pasti akan menuai yang baik, dia akan menuai yang benar. Tetapi kalau seseorang menabur yang jahat, dia juga pasti akan menuai dari apa yang disebut dengan kejahatannya dia. Lalu yang kedua saudara, alasan kenapa orang jahat tidak bisa bahagia, karena dia mengalami pemisahan dari Tuhan. Mazmur 5 pada ayat yang ke-10 berkata, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur terengangal, lidah mereka merayu-rayu. Orang jahat itu saudara cenderung hidup dalam pemisahan dari Tuhan yang merupakan sumber kebahagiaan sejati. Jadi sumber kebahagiaan sejati manusia itu cuma ada di dalam Tuhan. Makanya orang jahat itu tidak mungkin bisa bahagia karena dia kehilangan sumbernya, karena dia gak punya yaitu asupan untuk kebahagiaan bagi diri dia. Nah itu sebabnya Anda dan saya yang di dalam Tuhan kita dijaminkan punya kebahagiaan. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam sumber yang Tuhan sediakan. Alasan yang ketiga kenapa orang jahat itu tidak bahagia, karena dia kehilangan damai. Yesaya 57 pada ayat yang ke-21 dikatakan tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa orang jahat itu tidak akan menemukan damai yang sejati. Ingat ya, damai yang sejati dalam hidup mereka. Karena mereka hidup dalam perpecahan dengan kebenaran. Mereka hidup dalam perpecahan dengan kasih Allah. Itu sebabnya mereka gak mungkin bisa damai. Karena mereka akan selalu clash. Mereka akan selalu bersinggungan. Orang jahat selalu akan bersinggungan dengan banyak orang. Dengan banyak kepentingan dan lain sebagainya. Makanya mereka kesulitan untuk bisa bahagia karena mereka lepas dari kedamaian tadi. Dan yang keempat, yaitu mereka mengalami kekosongan spiritual. Jadi kenapa orang jahat tidak bisa bahagia? Karena mereka mengalami kekosongan spiritual. Dalam Lukas 12 pada ayat yang ke-15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara kasih Tuhan, orang jahat mungkin saja dapat memiliki kekayaan dan kesenangan duniawi, tetapi sebenarnya mereka selalu merasakan kekosongan spiritual yang tidak dapat diisi dengan materi seberapa banyak pun. Relasi yang indah dengan Tuhanlah sebenarnya yang membuat seseorang itu menjadi bahagia. Sedangkan orang jahat itu tidak mungkin mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Apalagi relasi yang indah. Nah otomatis orang jahat tersebut tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan. Tapi ini jadi catatan penting bagi setiap kita. Tuhan justru memberikan reward kebahagiaan bagi mereka yang takut akan Tuhan. Kalau saudara hari ini berkata bahwa, tapi duit saya biasa-biasa aja pastor. Saya gak banyak duit seperti yang diberitakan di media-media orang jahat tapi punya banyak duit dan lain sebagainya. Saya mau katakan saudara, yang membuat kita bahagia bukan karena uang. Yang membuat kita bahagia bukan karena duit, bukan karena kemewahan. Yang membuat kita bahagia bukan karena kita tenar atau terkenal atau kita bisa pergi kemanapun juga. Yang membuat kita berbahagia karena kita punya relasi dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan itu hanya didapatkan pada waktu orang itu hidupnya takut akan Tuhan. Saya ulangin lagi. Ketika orang hidupnya takut akan Tuhan, dia akan punya
relasi yang kuat, relasi yang indah dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, arti takut akan Tuhan itu artinya apa? Kita punya kerinduan untuk menghormati atau kagum terus-menerus kepada Tuhan. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya. Makanya ketika engkau hidup takut akan Tuhan, engkau akan memiliki kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan melalui hidup yang benar ketika menuruti ajaran Tuhan. Amin. Dan orang yang hidup dalam kejahatan, dia akan mengalami kekosongan dan penderitaan yang tidak dapat dihindari. Alkitab bilang, buat apa engkau punya seisi dunia ini tetapi jiwamu binasa? Buat apa? Alkitab bilang gitu. Makanya iblis, setan selalu menawarkan kegemerlapan dunia ini. Iblis akan menawarkan betapa indahnya dunia ini. Padahal Alkitab berkata, rumah kita bukan di dunia ini. Bumi cuma tempat yang sementara, bumi cuma sebagai tempat persiapan. Karena suatu hari Anda dan saya akan dipanggil untuk berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dan di dalam kekekalan kita gak butuh emas, kita gak butuh ketenaran, kita gak butuh harta, kita gak butuh yang namanya kemewahan dan lain sebagainya. Betul, di dunia ini mungkin kita berpikir, tapi kan saya juga pengen merasakan seperti yang orang rasakan. Saya pengen punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, uang yang banyak, deposito dan lain sebagainya. Saya kan pengen juga merasakan ketenaran, keterkenalan dan lain sebagainya. Iya, pertanyaannya, apakah itu pasti yang membuat engkau bahagia? Saudara, saya banyak jumpai artis-artis terkenal di luar negeri yang saya nonton, dia kurang terkenal apa saudara? Dia bisa menghibur orang dengan luar biasa. Tapi saudara tahu matinya seperti apa? Mati bunuh diri. Ada begitu banyak artis-artis hebat. Seperti penyanyi-penyanyi terkenal. Yang kalau dia cuma nongolin tangannya begini aja dari jendelanya. Wah, orang-orang merasa seperti lihat Tuhan. Udah pingsan-pingsan. Belum lihat orangnya, baru lihat tangannya. Tapi saudara, mati sia-sia dengan meminum obat-obatan. Dan dia mati bunuh diri. Halo, ada penyanyi terkenal yang luar biasa. Kalau dia nyanyi sampai 7 oktav atau 8 oktav. Tapi pada akhirnya jatuh dalam narkoba. Dan dia akhirnya menderita. Saudara yang kasih Tuhan. Ketenarannya tidak membuat dia bahagia. Hari ini saya mau katakan buat saudara. Kebahagiaan kita hanya ketika engkau hidup takut akan Tuhan. Saya beri tulisan ini buat saudara. Umur panjang tanpa kebahagiaan. Realitanya adalah siksaan batin yang menyengsarakan. Saya berdoa buat saudara, biar pada saat pagi hari ini mengerti dengan benar, kita gak perlu iri hati dengan orang jahat. Karena kita sudah tahu orang yang hidup takut akan Tuhan, dia punya kebahagiaan sejati. Saya berdoa buat saudara, saudara memiliki kebahagiaan sejati ketika saudara hidup takut akan Tuhan. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan roti dan anggur dari tempat saudara masing-masing. Kita siapkan rotinya, kita siapkan anggur, dan kita mau berdoa bersama-sama untuk masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan saya, kita angkat roti ini dan ikuti doa saya. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini bersama keluarga kami menang atas segala virus. Kami menang atas segala penyakit. Tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar sakit. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan, menang atas segala virus, atas segala bakteri. Kami menang atas segala jenis nyamuk. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh korban darah Yesus. Maka mulai hari ini kami percaya
janji Tuhan. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, setan, tuyul, dukun-dukun dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus kami percaya, dijaminkan, diberkati, tetap naik menjadi kepala, bukan ekor. Sebagaimana bangsa Israel, jubahnya baru, bajunya baru, kasutnya baru, tidak rusak selama 40 tahun di padang gurun. Kami bersama keluarga diberkati, yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara dari tempat tinggal saudara masing-masing juga saudara boleh angkat minyak di tempat Anda. Saya berdoa buat saudara. Saya yakin dan percaya pada saat saudara berdoa dan mengoleskan minyak pada orang yang sakit, Alkitab berkata engkau mengalami mujizat dan doamu berhasil. Bahkan para murid-murid diperintahkan mendoakan orang sakit dan mengusir setan-setan. Saya percaya juga bahwa dimanapun Injil diberitakan, Yesus berkata, apa yang dilakukan perempuan ini yang telah mengurapi kepala Yesus dengan minyak, ini juga menjadi berita yang disampaikan. Maka saya percaya mujizat Tuhan terjadi. Berkali-kali kami membuktikan bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas orang-orang yang sakit, atas orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Mari angkat minyaknya, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Kami berdoa, silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagari kami dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami pegang, yang kami sentuh, kerjakan, diberkati berhasil. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara, maka setiap saudara juga bersama keluarga saudara masing-masing juga Anda berdoa buat keluarga Anda, rekan-rekan, tempat Anda, pabrik Anda, proyek Anda, bisnis Anda lepaskan kata-kata berkat. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Seperti di layar kaca Anda, mari bersama-sama kita berkati hidup kita. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja buat setiap kita. Mari kita akan akhiri ibadah pagi ini di dalam ibadah I Start With Jesus. Arahkan hati saudara, angkat tanganmu dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Amin. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaan. Amin. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Amin. Siapa saja tinggal dengan engkau pasti diberkati. Amin. Keluargamu diberkati. Amin. Orang tuamu diberkati. Amin. Pasanganmu diberkati. Amin. Saudara-saudarimu diberkati. Amin. Keturunanmu diberkati. Amin. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga surga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa dalam program I Start With Jesus berikutnya dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.